Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Fulka Kurniawan dengan NIM 12032300077. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas SD kemarin, yaitu tentang penerapan STAK. Langsung saja tanpa basa-basi, mari saya jelaskan. Sebentar. Nah, baik, ini adalah program yang telah saya buat. Saya akan jelaskan secara langsung, namun sebelumnya di sini saya sudah ngedefine bahwa max size-nya ialah 100. Lalu untuk struct KTP-nya di dalamnya ada sub nama dan usia. Baik, saya akan langsung jelaskan dari main-nya. Di main saya mendeklarasikan struct KTP dengan variabel stack. Ukurannya 100 sesuai yang sudah saya define tadi. Lalu saya juga define variabel top. Top ini saya define main 1, bahwasannya stack ini masih belum ada, yaitu main 1, karena kan array itu dimulainya dari 0, jadi kalau main 1 dia ibaratnya belum ada lah. Lalu saya juga ngedefine variabel pilih untuk nanti buat switch case-nya. Nah, di sini saya menggunakan do while dengan di dalamnya ada switch case. Yang pertama, saya akan mengoutputkan menu dengan yang pertama yaitu masukkan data KTP, yang kedua keluarkan data KTP, yang ketiga lihat data KTP paling atas yaitu pick atau topnya nanti, lalu yang keempat ialah keluar. Dan di sini ada output pilih buat user menginputkan dia pilih menu yang mana, 1, 2, 3 ataupun 4. Lalu kemudian pilihannya tadi 1, 2, 3, 4 ini akan disimpan pada variabel pilih. Nah, lanjut. Di sini ada switch. Switch case ini sesuai pilihannya tadi, jika dia memasukkan angka 1, maka dia akan memasukkan data KTP. Nah, lalu apa yang akan dilakukan program? Program akan memanggil function push. Function push di sini diberi parameter yaitu stack dan topnya yang tadi -1. Oke, kita ke function push dulu ya. Di function push. Nah, ini function push. Di function push yang parameternya udah dimasukkan tadi yaitu stacknya dan juga topnya yaitu -1. Nah, jika topnya ini dicek dulu dengan dia manggil function isFull. Kita buka isFull dulu ya bentar. Nah, dia manggil isFull dengan parameter top. Nah, apakah fungsi dari function isFull ini mengecek apakah stacknya itu udah full atau belum? Karena di sini jika topnya tadi sama dengan max size dikurangi 1, yaitu andai kata dia 99, nah itu maka dia menandakan stacknya udah full, karena kan array dimulai dari 0 berarti kalau dia deklarasikan sampai 100 berarti 0 sampai 99 gitu. Kita balik lagi ke function push. Bila mana dia stacknya udah full, maka dia akan mengoutputkan stack penuh, tidak bisa menambahkan data. Apabila belum full, maka topnya ini akan bertambah, karena tadi kan -1, dia akan bertambah menjadi 0 dan kedepannya akan disimpan pada si indeks 0 tersebut. Nah, pada selanjutnya di sini dimintai inputan user berupa nama dan akan disimpan pada variabel stack dengan indeks ke-0 pada sub nama. Lalu yang kedua juga dimintai inputan user dan akan disimpan pada variabel stack dengan indeks 0 yang awalnya tadi pada sub usia. Lalu selanjutnya akan dioutputkan data KTP berhasil dimasukkan ke dalam stack.
itu menandakan bahwa data sudah masuk pada stack, dan itu dimulainya dari indeks ke 0 ya. Oke, selanjutnya jika kita memilih 2 atau memasukkan angka 2 nanti, maka dia akan memanggil function pop dengan parameter stack dan top. Oke, case do, bentar, ditutup. Kita buka si empty nama pop. Nah, di function pop ini dia sama kayak tadi, mengecek dulu. Kalau tadi mengecek apakah dia full, sekarang mengecek apakah dia kosong atau tidak. Nah, dia akan memanggil function isEmpty. Nah, isEmpty di sini mengecek apakah stack ini kosong nggak. Di sini dia memberikan boolean gitu, jika topnya sama dengan min1, maka dia langsung ke sini, stack kosong, tidak ada data untuk dikeluarkan. Mengapa begitu? Karena kan kalau topnya min1 itu sama dengan kosong, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, karena dimulainya dari 0, jadi anggapannya min1 itu kosong. Lalu jika tidak kosong, maka dia akan ke else. Dia akan mengoutputkan data KTP yang dikeluarkan, yang apa? Yang atas, karena ini stack berarti last in first out. Jadi data yang dikeluarkan ialah yang paling atas. Jadi dia akan mengoutputkan data KTP yang dikeluarkan, lalu apa yang dikeluarkan nanti, karena di sini dia mengeluarkan yang topnya ya. Jadi dia akan mengoutputkan si paling atas ini apa yang dikeluarkan. Baik, lanjut kita ke case yang 3. Jika kita memilih angka 3, yaitu melihat data KTP paling atas atau peak-nya. Nah, di sini dia akan memanggil function pick dengan parameter stack dan juga top. Kita langsung saja ke function pick. Nah, di function pick ini dia sama kayak si function pop tadi, mengecek apakah si stacknya ini empty atau tidak, kosong atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dia kosong maka dia akan mengoutputkan stack kosong, tidak ada data untuk dilihat. Tapi jika tidak kosong, dia akan langsung masuk ke else, mengeprintkan data KTP paling atas, yaitu si topnya tadi, yang paling atas itu apa, dari nama dan juga usianya. Oke, lalu kita ke case keempat. Jika user memilih angka 4, yaitu keluar dari program, maka dia akan keluar. Dan defaultnya jika tidak memilih 1, 2, atau 3 atau 4, dia bakalan pilihan tidak valid. Dan program pun selesai. Oke, kita coba langsung saja ya. Sebentar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan 3 data, lalu mengeceknya yang paling atas apa, dan saya keluarkan sebanyak 4 kali. Apa yang terjadi pada program saya ini? Oke, saya pilih angka 1. Maaf. 1 namanya Haidar dengan umur 19. Lalu saya masukkan 1 lagi dengan nama Ujang, usianya 21, dan terakhir Rio dengan, bentar, nggak kelihatan ya, dengan usia 12. Oke, bentar, karena nggak kelihatan saya turunkan dulu. Nah, di situ sudah dimasukkan data, yaitu Haidar
dengan usia 19, Ujang dengan usia 21, dan Rio dengan usia 12. Nah, jika saya ingin melihat, saya akan memasukkan angka 3. Di sini dia akan memperlihatkan yang paling atas, karena di sini saya memasukkan Haidar terlebih dahulu, maka dia paling bawah, dan paling atasnya ialah yang terakhir saya masukkan, yaitu si Rio. Kita lihat ya apakah benar dia akan keluar Rio. Nah, benar, data KTP paling atas ialah Rio dengan usia 12. Oke, lanjut. Kita akan mengeluarkan data-data tersebut. Nah, kita keluarkan dengan mengetik angka 3 ya. Oke. Seharusnya karena dia stuck, maka yang terakhir dia akan keluar pertama. Berarti jika saya keluarkan sekarang, maka yang keluar terlebih dahulu ialah Rio, kemudian disusul dengan Ujang, dan juga yang terakhir ialah Haidar. Kita coba ya, kita keluarkan sebanyak 4 kali. Oke, nah saya keluarkan pertama dan yang keluar ialah Rio. Kedua, sebentar. Oh maaf, saya klik 3, harusnya klik 2. Nah, sudah saya klik 2 dan ternyata dia yang keluar Rio. Klik 2 lagi. Nah, dia akan keluar Ujang, dan ketiga dia akan keluar Haidar. Nah, untuk yang terakhir ini apa yang terjadi jika saya mengeluarkan kembali? Kan kalau di logika stoknya udah kosong nih. Jadi kemungkinan paling benar ialah dia akan mengoutputkan bahwa stoknya kosong, karena tadi sudah dicek apakah stoknya kosong atau tidak. Nah, benar kan, stok kosong, tidak ada data untuk dikeluarkan. Oke, kita akhiri program saja dengan mengetik 4. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.